Shalom warga kerajaan, sambil menantikan dan akan merayakan hari raya Minggu, the Feast of Weeks ataupun Shavuot, yaitu yang kita sebut Pentakosta. Ya, Pentakosta pertama yang dialami oleh bangsa Israel adalah turunnya firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang dialami murid-murid adalah turunnya Roh Kudus atas gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid itu semua mendapatkan pelajaran istimewa dari Yesus selama 40 hari. Sejak Yesus bangkit, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tapi rupanya mereka tidak mengerti sepenuhnya juga, gagal paham. Ayat 6 berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab mereka kira bahwa kerajaan Allah hanya untuk Israel. No, tetapi saudaraku, untuk setiap orang yang percaya. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu tentang Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima dinamis, kamu terima kuasa ketika atau kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan cuma speak in another tongue, bukan cuma glossolalia, tetapi dinamis. Untuk apa saudaraku? Sekali lagi purpose-nya, purpose of the power ya. Dan kamu akan jadi saksiku. Saksi di sini eyewitness, tetapi juga berkata tentang martus, ya, martus yang di bahasa Latin jadi martir. Nah, lebih ngerti kan? Ya, untuk menjadi martir itu saudaraku siap mati buat iman kita, dan kita lihat bagaimana akan jadi saksi Tuhan, eyewitness, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, itu yang kami beritakan. Dari Yerusalem, seluruh Yudea itu regional, Samaria lintas daerah sampai ujung bumi. Itu yang saya alami saudara. Ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus bulan Januari tahun 80. Maka saudaraku, pertama-tama sifat dan karakter saya makin diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, maka saudara kuasa itu mengikuti. Mau exciting dalam pelayanan, waduh. Ya, Yesus berkata, kalau aku mengusir roh jahat, demons, dengan jari Allah, dengan kuasa Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Bagaimana melebarkan kerajaan Allah? Tidak dipisahkan daripada power evangelism. Tetapi nomor satu itu seperti saya sampaikan minggu lalu, power untuk berkuasa atas daging, atas dunia, atas roh-roh jahat ya. Dan kita melihat di sini tujuannya, saudaraku, kita akan mengalami ancaman, kita akan mengalami oposisi. Arahkan matamu kepada Yesus. Ya, seperti seorang pelari itu ya, yang harus kita lihat itu pertama-tama kita tahu ada yang saksi-saksi yang mendukung kita. Para martir yang terlebih dahulu, orang-orang percaya yang sudah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, arahkan pada garis finish. Percaya bersama Yesus, dengan kuasa Tuhan you will finish well and even finish great. Dan arahkan matamu juga kepada reward yang Tuhan akan sediakan. Karena itu saudaraku, kuasa Roh Kudus tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk pamer. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa mujizat, tidak ada orang percaya kerajaan sorga. Orang tidak tergerak karena a good preaching, tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, dan itu kita. Dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dilindungi, jangan sengaja ya, dilindungi daripada ular, daripada racun, saudaraku. Dan yang terakhir, saya juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Luar biasa saudara. Dan itu menyertai kita. Siap warga kerajaan, mari kita menyambut ke depan ini, buktikan Yesus Raja, dan dia hidup, dan dia bertakhta. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Shalom. Hari ini seluruh warga kerajaan yang hadir di tempat ini, kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Kedahsyatan Allah kita yang sungguh luar biasa dan ajaib. Dan kita mau ada dalam seluruh kehidupan kita untuk kita pertontonkan kepada dunia. Untuk kita nyatakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Oh Jesus, Raja yang mulia.
hati kami siap Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangun hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi langit. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, mengatasi segala-galanya, mengatasi setiap ketakutan kami Tuhan. Haleluya. Engkau pengharapan kami yang hidup, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Pengharapan kami yang hidup hanya Yesus Tuhan. Kasih-Mu besar
mengatasi segala-galanya. Engkau Allah yang luar biasa, pencipta segalanya, yang meninggikan dirimu dengan kuasa yang dahsyat, penyertaan-Nya sempurna. Ajaib dan mulia Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau hidup berkuasa, kekal selama-lamanya, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Jesus, haleluya. Terpuji nama-Mu, datang kerajaan-Mu, memulihkan setiap hati dan jiwa kami. Dan setiap kami dipakai bagi alat kerajaan-Mu, menyatakan kehendak Tuhan di tengah dunia ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau begitu dahsyat dan luar biasa. Engkau meninggikan dirimu lebih dari segala-galanya. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah perkasa, mulia dan dahsyat. Allah yang penuh kekuasaan, yang mengatur alam semesta ini. Dan kami tahu Tuhan, setiap hidup kami adalah untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu, buat kota Jember ini Tuhan, yang penuh kasih dan kemurahan. Dan kami dilimpahi oleh sukacita Tuhan, ada di tengah-tengah kota ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami ada di tengah kota ini untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan buat kota ini. Dan kami dipanggil menjadi alat-alat kerajaan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin kami di Rock International Ministry Tuhan. Kami yakin dan percaya buat Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Juga buat Bapak Ishak Sutatolati beserta istri. Juga dengan Bapak Benny Kristanto beserta istri Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menyatakan segala sesuatunya kepada setiap kehidupan hamba-hamba ini. Yang akan membawa setiap kami untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Untuk dipersiapkan menjadi laskar-laskar kerajaan Tuhan. Dan kami yakin Bapa, urapan-Mu, kuasa-Mu melimpah atas pemimpin-pemimpin kami. Berkat-Mu melimpah atas pemimpin-pemimpin kami. Membawa setiap kami untuk kami mengenal semakin dalam apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami sebagai warga kerajaan. Terima kasih Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh memuliakan Allah kami. Karena kebesaran Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan setiap kita warga kerajaan yang siap benar-benar untuk memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama akan memulai segala sesuatunya hanya di dalam satu nama Allah berkuasa, manis dan ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita warga kerajaan yang setuju, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang tak terbandingkan dengan apapun juga. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak
tandingannya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari kuasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Engkau Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Tiada tandingannya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja, berkuasa selama-lamanya. Amin. Saatnya ini pemulihan buat warga kerajaan. Dan kita dipulihkan untuk memulihkan bangsa-bangsa bagi kerajaan surga. Amin. Haleluya. Sekarang waktu pemulihan. Sekaranglah waktu pemulihan. Mujizat terus dinyatakan. Kuasa yang dahsyat telah dicurahkan, seperti sungai yang deras mengalir. Kaulah Tuhan Alfa dan Omega, Kaulah Tuhan yang awal dan akhir. Kemenangan besar sudah Kau beri, janji Tuhan pastikan digenapi. Sorak-sorai sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Kuasa mau dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sorakan haleluya. Oh, sorakan haleluya. Sekaranglah waktu pemulihan. Mujizat besar terus dinyatakan. Kuasa yang dahsyat telah dicurahkan, seperti sungai yang deras mengalir. Kaulah Tuhan Alfa dan Omega, Kaulah Tuhan yang awal dan akhir. Kemenangan besar sudah Kau beri, janji Tuhan pastikan digenapi. Sorak-sorai sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Kuasa maut
sukacita, kemenangan, kelimpahan ada di dalammu. Ku menari, ku memuji, ku bersorak karena Yesus dalammu. Sorak-sorai sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Haleluya. Kuasa mau dikalahkan. Sorakan haleluya. Sorak-sorai sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Kuasa mau dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sorakan haleluya. Oh, sorakan haleluya. Oh, sorakan haleluya. 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 Sorakan haleluya. Oh, Allah kita dahsyat. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh Jesus, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bisa buka mata sebentar. Saudara, di tempat ini waktu dalam pujian penyembahan tidak diharuskan, tidak dikomando dari tempat ini untuk angkat tangan kanan atau angkat tangan kiri gitu ya, atau angkat dua-dua tangan. Jadi lakukan itu dari bagaimana kita mengekspresikan kekaguman kita, cinta kita sama siapa? Sama Tuhan. Nah, tentu saya percaya
semua mengakui dan mengalami betapa dahsyat Tuhan Allah dalam hidup kita. Yang mengalami angkat tangan. Saya lihat tidak ada yang tidak angkat tangan. Jadi saya percaya tangan saudara tidak cukup berat ya. Tidak berat untuk kita angkat menyembah Tuhan. Tapi yang pasti bukan karena dikomando dari tempat ini. Bukan karena diinstruksi dari tempat ini. Tapi karena saudara merelakan dengan sukarela, dengan sukacita. Bahkan dari hati kita. Kita menyembah Dia, ekspresikan dengan seluruh anggota badan kita. Amin. Amin. Sebab Dia yang layak. Hanya Dia yang layak. Ibadah ini tidak ada artinya tanpa perjumpaan, tanpa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ibadah ini hanya tentang Kristus. Dan hidup saudara dan saya juga hanya tentang Kristus. Dan bukan tentang nama kita. Mari kita sembah Dia, katakan layak dipuji, layak disembah. Yesus Kristus Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kau layak, Kau yang bertata atas pujian umat-Mu Tuhan. Yes. Kami nyatakan Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Namamu besar, terpuji. Mari jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat suaramu, layak dipuji. Layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan Sampai selamanya Engkau yang disembah Tuhan. Raja atas segala raja, Namamu besar, terpuji. Ya, sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. namamu besar. Oh, nama Yesus, nama yang terbesar. Namamu besar, Termulia. Dan nama itu yang kami bawa dari hidup kami. Nama itu yang berkuasa atas hidup kami. Kami disembuhkan untuk menyembuhkan banyak orang. Kami dimerdekakan supaya kami membawa berita kemerdekaan bagi setiap dunia ini Tuhan. Kami bersyukur buat nama Tuhan. Nama yang hidup, nama yang menjadi perlindungan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau Tuhan, bukan hanya mulut kami, tapi hidup kami menyatakan kebesaran nama Tuhan. Nyatakan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu, biarlah kuasa firman-Mu yang bicara kepada setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini. Kami percaya kami datang ke tempat ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kami lalu berhenti. Tapi kami dilawat dan dipuaskan oleh Tuhan. Supaya kami menjadi aliran-aliran sungai kehidupan bagi banyak jiwa dimanapun Engkau tempatkan setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami siap dengar firman-Mu. Biarlah hati seorang murid, telinga seorang murid ada pada setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Katakan amin. Boleh kasih salam high five tos buat kanan atau kiri saudara, depan atau belakang saudara ya. Oke, sebab kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ya, mari saudara persiapkan catatan atau Alkitab saudara. Alkifon ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, shalom. Shalom.
Nah ya, salam sejahtera dan shalom buat saudara yang mengikuti ibadah secara online. Saya percaya, kami semua percaya, dimanapun saudara berada sore hari ini, saudara dilawat dan dilepaskan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh kuasa darah Tuhan. Haleluya, saudara, kita masuk dalam, kita masih tetap belajar tentang bagaimana tujuan kuasa dalam setiap kehidupan kita. Tentu kalau yang dibilang kuasa ini adalah kuasa Allah. Nah, saya kepingin saudara lihat gambar ini, boleh ditampilkan tim multimedia? Bisa? Iya. Ada yang tahu ini gambar ini? Wah, langsung tahu ya. Siapa yang pernah nonton ini, saudara? Saya juga, saudara ya. Saya lupa waktu itu saya SD atau SMP gitu, saudara. Saya lupa. Power Rangers gitu ya. Ya. Waktu anak-anak nonton ini, itu nonton itu dengan wow gitu ya. Wih, bisa keren gitu, bisa wah sampai-sampai terus kemudian ada anak yang aku belikan baju Power Rangers gitu ya. Power Rangers itu ada yang ketawa terus ya. Kayak tembang kenangan ya. Lihat foto ini langsung tembang kenangan waktu kita masih anak-anak gitu. Tentu sekarang sudah bukan anak-anak ya. Nah saudara, betapa hebat rasanya enggak ada yang enggak bisa dikerjakan kalau ada Power Rangers. Itu di benak pemikiran anak-anak gitu ya. Jadi mereka terus kepengen beli bajunya Power Rangers, beli pedangnya gitu saudara, macam-macam saudara. Karena apa? Karena kemudian ketika anak-anak yang menonton ini melihat bahwa kalau punya yang namanya kehebatan, ya jadi kalau punya kuasa gitu saudara, punya powernya seperti Power Ranger, itu enak gitu saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup saudara dan saya, kalau Power Ranger itu artinya penjaga kekuasaan. Nah saudara dan saya ini bukan penjaga kekuasaan. Karena kuasa Allah tidak perlu dijaga. Haleluya. Ya. Nah saudara, kita ini adalah siapa saudara? Kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua kepada ayat ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari sama-sama baca ayat ini, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, saya beri warna yang berbeda. Yang pertama yaitu apa? Menerima. Jadi tetapi katakan saya menerima. Nah ya, menerima itu dengan iman, percaya saudara. Sebab ketika saudara percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang bisa katakan, emang Yesus itu ada? Ada. Nah yang melihatnya bukan mata jasmani kita, tapi mata iman kita. Amin. Saudara, nah setiap orang percaya, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus dikatakan menerima kuasa. Tapi di situ dikatakan kalau ada pribadi Roh Kudus yang turun ke atas kita. Sebab ketika Yesus kemudian naik ke surga, yang dimana kita besok hari Kamis ya, besok hari Senin. Esok Kamis itu kita sedang ada dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nah kemudian Roh Kudus dicurahkan buat gereja Tuhan. Jadi itu tanda bahwa Tuhan itu betul-betul tidak pernah meninggalkan gerejanya. Yaitu saudara dan saya. Tuh tidak banyak yang amin. Kita perlu berbangga dan luar biasa kebanggaan kita. Karena Tuhan kita tidak pernah menghilang dari diri kita. Justru sebaliknya yang sering menghilang kita, gitu saudara. Nah, jadi pastikan bahwa bukan hanya kuasa itu sudah pasti. Nggak usah diminta, saudara. Karena begitu ada pribadi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. 1 Korintus berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, di mana Roh Allah berdiam dalam diri kita.
Jadi pastikan Roh Kudus itu berdiam dalam diri saudara dan saya. Bukan cuman mampir, bukan cuman hari-hari tertentu ada Roh Kudus, hari-hari yang lainnya tidak ada Roh Kudus. Jadi pastikan Roh Kudus itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu ada di dalam hati kita. Haleluya. Nah, dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun atas kita, kita menerima kuasa, dikatakan bahwa itu bukan untuk melakukan, untuk menjadi, kalau tadi gembala senior kita berkata, untuk gagah-gagahan, saudara. Untuk kayak kemegahan, untuk ini loh aku yang kayak yang gambar tadi kita lihat ya, Power Ranger. Aku orang yang super power, bukan. Tapi dikatakan firman Tuhan, karena kita akan menjadi saksiku, saksinya Tuhan. Nah, saksi Tuhan di sini adalah saksi yang kemudian memiliki kuasa, diberi kuasa. Jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu The Powerful Witness, saudara. Seorang saksi bukan saksi kosong atau saksi dusta, saudara. Tapi saksi yang kemudian disertai oleh kuasa Allah. Kita baca ayat selanjutnya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, nah gini aja, saya baca, kalau saudara percaya setiap sebutan yang disebut ini, saudara katakan amin. Setuju? Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sama-sama baca, 2, 3. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Katakan amin. Itu saudara, itu saya, saudara. Bahwa setiap kita dipilih. Kalau dikatakan bangsa yang kudus, itu berarti kita adalah satu umat yang dipisahkan. Kita memang tinggal di dunia ini, tapi kita tidak hidup menurut cara dunia. Ya, jangan-jangan saudara, kita tidak dibilang terus begini saudara. Ya, kita kan masih tinggal di bumi ini. Kita kan masih tinggal di dunia ini. Jadi cara kerjanya, cara bisnisnya, hidup pernikahannya, cara berumah tangga. Kalau yang muda-mudi misalnya sudah pada waktunya pacaran dibilang, cara pacaran juga beda men. Ada yang bilang waktu di kakak, saya belum pernah pacaran dan belum mau pacaran. Ya enggak apa-apa, kalau sudah waktunya, makanya tadi saya bilang, kalau sudah waktunya. Sebab segala sesuatu indah pada haleluya, saudara ya. Dikatakan bahwa kita ini dikhususkan, dipisahkan. Bahkan dikatakan umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Dan itu dialami. Bukan dialami Pak Vero, saya beritakan. Itu bisa juga. Tapi lebih hidup, lebih powerful, lebih berkuasa. Kalau kita alami sendiri perbuatan-perbuatan Allah. Haleluya. Nah, ayat yang selanjutnya. Yohanes 17 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Engkau di sini adalah Bapa, saudara, mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ke dalam dunia. Demikian pula aku, yaitu Yesus, telah mengutus mereka ke dalam dunia. Siapa mereka? Mereka di sini bukan orang yang berKTP Kristen. Halo? Tapi mereka di sini adalah orang-orang yang mau hidupnya dimuridkan. Ya, rela dibentuk sama Tuhan, rela diproses sama Tuhan supaya terjadi keserupaan Kristus di dalam dirinya. Orang-orang yang kemudian menanggalkan manusia lamanya, lalu dia mengikut Tuhan. Di sini yang dimaksudkan mereka yang kemudian diutus oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita dari firman Tuhan ini, maka kita menemukan bahwa ketika seorang saksi dengan kuasa, dia harus
memiliki hal-hal yang berikut ini, saudara. Ya, dia harus memahami, dia harus menghidupi yang pertama, bahwa bersaksi itu adalah kehidupan murid. Sama-sama katakan kehidupan. Bilang lagi kehidupan. Kanan kiri bilang kehidupan. Ya, itu kalau kehidupan bukan teori maksudnya. Jadi bersaksi itu adalah kalau dibilang tuh sudah mendarah daging dalam hidup seorang murid Kristus. Itu dia nggak bisa kalau nggak cerita tentang Tuhan. Saudara, apakah mengalami masa itu atau mengalami keadaan itu di mana kalau saudara misalnya ketemu sama siapapun juga, enggak bisa kalau enggak ngomong tentang Tuhan. Halo? Halo? Enggak bisa enggak memikirkan Tuhan. Itu murid Kristus, saudara. Kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan kesaksian. Ada apa di dalam kehidupan? Ya, ada apa di dalam kehidupan? Di dalam kehidupan ada yang namanya understanding, karakter, dan juga saudara ya, pemahaman, karakter, dan budaya. Itu kehidupan seorang murid Kristus yang dimana hidupnya dipakai menjadi kesaksian. Menjadi seorang saksi yang powerful, saksi yang penuh dengan kuasa, saksi yang disertai dengan kuasa. Itu sudah saudara terjadi di pemahamannya. Pemahaman yang bagaimana? Roma 12 ayat yang pertama, ayat yang kedua berkata, pembaharuan budi. Jadi understanding yang dibaharui, bahkan firman Tuhan berkata, dari hari ke sehari itu terus dibaharui, saudara. Karena apa? Karena manusia lama kita itu terbentuk dengan berbagai macam pengaruh. Dengan pemahaman dunia, understanding orang-orang yang tidak takut Tuhan, atau mungkin saudara dari latar belakang orang tua, maksudnya keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, itu mempengaruhi bentukan, apa nih bahasanya? Jadi bentuk understanding kita itu dipengaruhi dari itu juga. Pergaulan, saudara ya, sebelum kita mengenal kebenaran. Nah, hal-hal itu, pemahaman-pemahaman yang tidak selaras dengan firman Tuhan, itu yang mesti merotol dari hidup kita. Coba bilang merotol. Apa itu merotol? Nah, ngelontok loh. Merotol wis ndak ngerti diganti ngelontok. Ndak ngerti juga Pak Vero. Lepas gitu loh maksudnya. Ya, ditanggalkan. Jadi firman Tuhan berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah ya oleh pembaharuan budimu. Kapan itu dibaharui? Waktu kita ketemu firman. Haleluya. Jadi kalau dengar firman di sini ini bukan untuk kayak apa bangun tembok, saudara. Jadi firman bilang apa kita patahkan. Kita berusaha apa kayak unda itu kayak kita melakukan sebuah penolakan gitu. Nah, yuk waktu kita dengar firman Tuhan, mau itu waktu di ibadah raya, di Kingdom Celebration seperti ini, di renungan saudara tiap hari, waktu saudara mau baca firman tiap hari, itu tanda bahwa saudara kepengen understandingnya terus dibaharui. Terus saudara ya, terus diubahkan. Nah, jadi bukan hanya banyak-banyakan ayat saudara. Oh, saya sudah selesai Alkitab ini sudah 15 kali Bu. Sudah selesai, tapi kalau itu understanding saudara tidak berubah, podo ae. Yang kedua karakter. Tentu karakter Kristus yang menjadi patokan dalam hidup kita. Haleluya. Dibentuk. Bentuk karakter susah apa gampang saudara? Susah gampang susah ya. Tapi yang paling
yang tentu yang susah itu adalah respon ketika dibentuk karakternya itu saudara ya. Jadi bukan soal benar atau salah tetapi respon. Itu bukan hanya jadi moto tapi itu jadi pegangan kita. Waktu lagi digencet, waktu lagi ditekan, waktu lagi digunting, waktu lagi dipangkas. Kita tahu apa sih maunya Tuhan dari karakterku ini. Yang ketiga itu culture, budaya. Budaya dari kata culture ini dari kata menyembah, cult saudara. Nah, apa kita menjadi seperti apa yang kita sembah. Haleluya. Karena kita menyembah Allah yang maha kasih, maka kasih itu ada dalam hidup kita. Maka kita memiliki kuasa untuk apa? Untuk kita menolak yang namanya kebencian, kekecewaan, iri dengki saudara. Karena apa? Karena yang kita sembah itu mengalirkan kuasa kasih dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan dari ketiga inilah yang terjadi dalam kehidupan seorang murid. Di mana Kristus itu ada di dalam merubah understanding kita. Kristus itu menjadi karakter, ya, menjadi pusat dari karakter, gambaran dari karakter kita. Dan kepada Kristuslah seluruh budaya kehidupan kita. Tuh kalau ngomong budaya, yaitu tadi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dengan demikian yang terjadi adalah apa yang di dalam ini itu yang keluar. Inside out. Dan itu yang membuat kita powerful. Bukan karena kita hebat. Waktu orang berkata, kamu tuh loh, orang itu sudah kayak apa, temanmu itu sudah memperlakukan kamu, dia itu di belakang kamu jahat loh sama kamu. Tapi kamu kok masih baik sama dia. Yang di dalam ini adalah kebenaran firman yang mengubah hidup kita. Kita bilang, oh tuh aku enggak perlu bela diriku. Karena Tuhan yang bela aku. Haleluya. Berapa banyak kesaksian lahir saudara ketika di mana di Komsal saudara, di komunitas kerajaan, di kakak-kakak kita saudara. Bagaimana setiap orang percaya, setiap jemaat Tuhan, waktu kita mempraktekkan hidup dalam firman, kita melihat betapa Tuhan itu rasanya enggak mampu, bukan rasanya, memang enggak mampu. Tapi kok mampu, kok isaku ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Dikatakan saudara ya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, bukan dengan ballpoint saudara ya, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Katakan surat Kristus. Ya, surat Kristus ya, kita juga mendengar suratan yang terbuka. Jadi orang mau lihat hidup kita, mau lihat Kristus seperti apa, bisa lihat dari kehidupan kita. Halo? Ini harus punya keyakinan, saudara. Sebab selama kita bersembunyi di balik yang namanya saya memang seperti ini, saya tidak bisa berubah, maka saudara, sekiranya pun kalau kita ini sudah mengikut Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, maka perlu dipertanyakan bagaimana saudara hidup kita, apakah dapat menjadi suratan Kristus. Jangan tawar hati Bapak Ibu Saudara. Waktu kita diproses saudara, proses bagaimana Tuhan membentuk kita, itu dibaca oleh orang lain. Tapi itu tidak menjadi tuduhan buat kita. Selama kita mau dibentuk oleh Tuhan. Orang-orang yang terdekat sama kami saudara, yang secara intensitas itu cukup sering saudara, bukan cukup tapi memang sering saudara. Ketemu, bicara, komunikasi, saudara ya kumpul, saudara di rumah, di mana gitu saudara. Itu akan dengan apa mereka bisa melihat lebih jelas bagaimana kami berproses. Jadi ada proses kehidupan yang tentu kita mau bisa sembunyikan bagaimana saudara.
akan lebih mengenal daripada orang-orang yang tidak intim dengan kita. Nah, kalau sudah demikian saudara, maka jangan menjadi sebuah tuduhan. Lalu kemudian muncullah yang namanya jaim. Kepanjangannya jaga image. Ya, jaim. Saudara, waktu kita diproses, dibentuk oleh Tuhan, gak usah jaim. Relakan aja hati kita, saudara. Tuhan, aku kok rasanya berat ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kasih aku kemampuan untuk melakukan ini. Setiap orang percaya akan melalui yang namanya tes, saudara. Oh enggak ada ya. Akan melewati sebuah tes supaya dari ujian itu keluar yang namanya testimoni. Testimoni itu kesaksian ya. Testimoni itu kesaksian. Jadi kalau tidak mungkin ada testimoni tanpa tes. Setuju? Setuju? Ya. Jadi kalau saudara dites soal apa saudara ya? Soal misalnya kejujuran saudara ya. Maka waktu lulus ya harus lulus saudara ya. Lulus, maka saudara akan memberikan testimoni tentang bagaimana saudara hidup jujur karena saudara memegang firman Tuhan. Saudara akan bersaksi, saya tetap jujur walaupun saya rugi, misalnya gitu. Saya tetap berkata jujur walaupun ada resiko. Waktu saya berhasil, waktu saya bisa dimampukan sama Roh Kudus untuk saya hidup jujur. Ini kalau ngomong saudara, mau ngomong yang namanya berkat Tuhan, bonus dari Tuhan, pembelaan Tuhan. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Haleluya. Karena nomor 1 paling penting adalah karakter kita. Tentu saudara, kalau ada berkat dari Tuhan, kita bilang saudara, sekarang Tuhan ganti 7 kali lipat. Itu pernah saya dengar saudara, kesaksian itu. Dicurangi saudara, tapi kemudian dia berespon atas dasar firman Tuhan. Ngomongnya kayaknya gampang saudara. Orang ini dicurangi sama atasannya, jadi mestinya mendapat sekian fee-nya, tapi tidak sampai seperti yang kesepakatan semula. Tapi si bapak ini berkata kepada istrinya, ya wes, anggap aja memang Tuhan itu nentukan segitu. Nah ini kan ngomongnya gampang loh. Mempraktekkannya itu loh saudara. Tapi kemudian berjalan waktu, Tuhan bela. Ya, dia kemudian karena berespon itu Tuhan kasih bonus. Tuhan kasih, karena tidak mungkin ya orang firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yuk kita jangan tawar hati, jangan salah bereaksi ketika ada tes terjadi dalam hidup kita. Sebab ada testimoni-testimoni yang luar biasa yang mempermuliakan nama Tuhan yang akan keluar dari hidup kita. Yang kedua, seorang saksi Kristus, dia memiliki kerelaan untuk menderita. Sama-sama bilang menderita. Apa yang menjadi penderitaan dalam hidup saudara? Jawab sendiri ya. Kalau dibahas di kakak lebih punya waktu kita ya. Apa penderitaan buat saudara? Apa suffering dalam hidup saudara? Apa yang dibilang kemudian sakit? Ya, ada lagunya kan? Ku menangis. Langsung ini ya, langsung feel in ya. Kayaknya itu keluar dari hati itu. Saudara, Galatia 5 ayat yang ke-24 bilang gini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yuk mari kita pelan-pelan dulu saudara bahas tentang penderitaan ini. Penderitaan kalau dibilang menyalibkan daging saudara, itu saudara dan saya harus terus mengalami next level saudara. Ya, jadi maksudnya begini, seorang saksi Kristus itu juga tidak tidak ini istilahnya dia juga bisa menghadapi mara bahaya.
menghadapi penderitaan, saudara. Di mana misalnya diperlakukan semena-mena. Kalau saudara belajar di dalam kisah para rasul ya, di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut begitu, saudara ya. Kalau saudara belajar di dalam baca di kitab kisah para rasul, bagaimana setiap hamba-hamba Tuhan, para rasul-rasul yang memberitakan Injil, itu ada bahaya yang datang kepada mereka. Masuk penjara, disesah, dirajam, saudara. Dan lain-lain sebagainya, saudara. Nah, kita bilang dulu ini, kita harus selesaikan tentang menyalibkan daging. Gereja Tuhan tidak boleh antipati terhadap yang namanya bahasa penderitaan. Karena yang namanya menyalibkan daging, saudara ya, berita salib itu harus terngiang-ngiang dalam hidup kita. Ego kita, tanduk kita dipangkas, ya, kesombongan kita dihancurkan. Kerelaan hati kita, orang bilang, saya bukan cuman korban uang, Bu, korban perasaan lebih-lebih. Nah, bahkan dibilang, harga diri saya, nah, berapa harganya? Ya, saudara ngalami itu? Saudara ngalami itu? Bagaimana kemudian tentang keakuan kita ini betul-betul diproses, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, seorang murid ini harus sudah melalui ini, saudara. Dan juga sudah kayak gini, tahu, oh yang kayak tadi saya bilang, saudara, bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Karena kita lebih memilih untuk menaklukkan keinginan daging kita. Maunya keinginan daging itu apa, saudara? Kita tidak ngikuti itu. Firman Tuhan berkata, kita lebih menuruti keinginan-keinginan roh dalam hidup kita. Nah, sekarang apa yang saudara puaskan? Hari-hari saudara dan saya ini lebih kepuasannya lebih kemana? Kepuasan manusia roh saudara dan saya atau kepuasan manusia daging kita? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bilangnya mudah, tapi praktek hidup kita mesti salibkan daging. Ucap syukur, Tuhan terima kasih. Mengucap syukur dalam segala perkara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab ketika kita beranjak ketika kita tidak antipati, ketika kita harus menyalibkan daging kita, maka saudara kita juga tidak syok ketika kita baca firman ini. Kisah para Rasul pasal 20 ayat yang ke-28 berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Wow, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal aku dapat mencapai garis akhir. Bapak Gembala senior kita tadi berkata, sampai akhir waktu kita akhir menutup mata, kita mau didapati kita finishing well atau tidak. Tergantung bagaimana kita, saudara, mengutamakan Kristus lebih daripada kepentingan kita. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan ini bukan hanya sampai garis akhir, ya. Tapi berikutnya menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk sama-sama katakan, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, kita tidak syok dengan ayat ini. Kita tidak lantas kemudian, oh itu untuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Apalagi sebutan yang kedua, saudara ya. Kalau sebutan yang pertama pendeta itu diatur di dalam denominasi, kalau denominasi kita GBI saudara, itu diatur untuk tujuannya bukan untuk kece-kecehan keren-kerenan, tapi itu untuk penata layanan saudara. Orang kemudian ada namanya pendeta pratama, pendeta madya saudara ya, lalu ada pendeta ya. Itu diatur saudara. Nah tapi kalau kemudian yang kedua itu untuk hamba-hamba Tuhan. Lah kalau itu untuk hamba Tuhan tuh orang pihak lain gitu. Terus kita hamba siapa? Kok diem? Karena apa? Karena kita kemudian masih memikirkan kepentingan diri kita.
itu berarti jujur saya bilang, mungkin karena saudara berhenti bertumbuh. Bisa terjadi ya. Sudah ikut Tuhan, sudah percaya Tuhan, tapi stuck. Berhenti bertumbuh. Firman Tuhan berkata begini, makanan ini keras tapi bagimu. Kamu enggak bisa tak kasih makanan ini. Karena kamu masih kanak-kanak. Paulus bilang begitu. Makanan ini keras. Kalau sekarang misalnya kayak Glory, anaknya Pak Eko dan Ibu Lia ya, anaknya Pak Eko ini. Saudara gini, Pak Eko ini saya mau ngasih hadiah untuk Glory, mau ngasih ini makanan untuk Glory gitu ya. Apa? Ini enak Pak Eko. Saudara kasih pizza. Umur berapa minggu ini sekarang? Berapa hari? 2 minggu. Dikasih pizza saudara. Itu bukan cuma sakit perut saudara. Bapak saya ngeplok. Saudara nangkap ya tentang hal ini. Jadi kalau kita kemudian tidak menangkap atau memahami perkara-perkara bagaimana kita mengerjakan kehendak Tuhan. Oh kalau ngerjakan kehendak dan kepentingan kita itu kita sudah tidak usah diajari. Betul? Itu sudah tidak perlu diajari saudara. Istilahnya diajari, didorong gitu saudara. Itu sudah kecenderungannya begitu. Nah, tapi kalau ini saudara, bagaimana kalau firman Tuhan berkata hidupku yang kuhidupi sekarang adalah Kristus yang hidup dalamku. Nah maka waktu kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa, apakah berhenti di titik tertentu? Tidak, terus bertumbuh saudara, terus bertumbuh. Makan firman lebih banyak, baca buku, dengarkan saudara, misalnya ikut seminar-seminar, saudara misalnya ada seminar ini, kalau saudara mau misalnya confirm kepada Pak Beni, saudara, Pak ini ada seminar ini, gimana menurut Bapak? Tidak apa-apa saudara. Karena Pak saudara akan belajar, diperlengkapi lagi. Tahu itu tadi, understanding kita semakin sesuai, makin sesuai, disesuaikan terus kepada yang namanya kehendak Allah. Jadi tidak heran kalau kemudian rasul-rasul itu berkata demikian. Rasul Tuhan berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku. Asal aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang Tuhan kasih buat aku. Tahukah bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sudah dengan tugas. Haleluya. Kejadian 1, kejadian 2, manusia pertama diciptakan itu sudah membawa saudara tugas dari kerajaan Allah. Nah kasih Tuhan, dengan demikian ketika kita ini memiliki kerelaan saudara, kerelaan itu dibentuk dari setiap diri kita. Kalau di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima mengatakan demikian. Kuasai diri, menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ini saudara firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya. Dan yang di dalam poin ini saudara ya ayat yang berikutnya Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu, katakan kepada saya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Halo. Kalau kita memilih untuk mengasihi Tuhan dengan habis-habisan, itu tidak heran. Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Yesus Kristus dengan cara habis-habisan. Dengan cara dia merelakan hidupnya, menyerahkan nyawa kepada Bapaknya. Menderita, disesah, dipukul, dicambuk untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya hidup saudara dan saya maksimal di dalam Tuhan. Kita tidak menjadi budak dosa. Bahkan kita tidak diperbudak oleh dunia. Melainkan kita menjadi hamba-hamba Kristus. Menjadi saksi-saksi Kristus. So saudara,
Yesus memanggil kita, Yesus memanggil kita selain untuk datang dan melekat pada Dia, juga untuk pergi bagi Dia. Ya, sekali lagi saya katakan, Yesus memanggil saudara dan saya selain untuk datang dan melekat kepada Dia, juga untuk pergi bagi Dia. Pergi memberitakan tentang Kristus, tidak membawa agama. Saudara membawa pribadi Yesus yang itu tadi sudah ada dalam diri kita. Memang harus ada yang dikorbankan, dikatakan suffering, ya. Ada yang dikorbankan dari hidup kita. Buat kita itu bukan hal yang luar biasa, karena tidak akan pernah bisa melampaui penderitaan Kristus bagi saya. Haleluya. Jadi kemudian waktu kita masih menderita, bukan terus supaya kita mengasihani diri sendiri kayak sesuatu yang wow gitu saudara. Nggak heran kalau saudara dijumpai atau ada teman saudara, rekan saudara berkata, kamu tuh ya sampai bela-belain kayak gitu. Untuk ibadah, untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk apa saudara? Nggak heran, kenapa saudara? Loh kok heran sih? Justru kalau nggak begitu tuh yang aneh. Halo? Justru kalau misalnya kita ini berat untuk melayani. Loh namanya melayani saudara. Waktu kita ini berat untuk melakukan hal yang kemudian untuk Tuhan dipermuliakan saudara. Kita berat untuk berkorban. Berat untuk kemudian mengesampingkan keakuan kita. Justru itu yang aneh. Ada orang yang kemudian berkata, saudara pernah mengalami rasa sendiri, lonely, saudara, bukan lonely. Saudara kemudian menerima lawatan Tuhan. Dan kemudian saudara dari pengalaman peristiwa itu membuat saudara kemudian menjadi satu pribadi saksi Kristus. Bicara kepada orang yang juga mengalami lonely. Tapi karena saudara sudah berkemenangan di situ, saudara memberitakan tentang Kristus. Saudara tidak sedang, aku siap menemani kamu. Bukan, saudara akan berkata, jangan rasa sendiri. Ada Kristus yang setia buat engkau. Halo? Yang ketiga, saudara. Apa yang harus dimiliki oleh seorang saksi Kristus yang disertai dengan kuasa? Bersaksi bersama Roh Kudus. Sama-sama katakan bersama Roh Kudus. Bersama menunjukkan sebuah relationship. Bersama menunjukkan tentang hubungan. Bersama menunjukkan bahwa bersama Roh Kudus menunjukkan bahwa kita ini tidak jalan sendiri. Lukas pasal 12 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 berkata, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saya kasih warna yang beda di situ. Roh Kudus akan mengajar. Jadi waktu kita ini bersaksi tentang Tuhan, jangan jalan sendiri. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Itu artinya bahwa setiap hari kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang juga setiap hari akan bicara dalam setiap kehidupan kita. Coba saudara, semua mata ke sini. Ya. Sekarang lihat saudara, apa yang di tangan saudara? Handphone, catatan. Saudara lihat catatan saudara. Saudara temukan di situ ya. Kalau mungkin yang di tangan saudara WhatsApp atau Instagram, itu berarti tubuh saudara ada di sini, tapi konsentrasinya tidak bersama. Katakan bersama. Ya. Supaya saudara bisa memahami
saudara dan saya bisa mengerti bahwa bersama itu kayak apa. Bersama itu bukan terus misalnya gini, ada yang di sebelah kita tapi kita cuekin gitu. Makanya tadi saya bilang, lihat sini dulu. Nah terus sekarang lihat di tangan kita. Coba lihat, saya enggak bilang lihat tetangganya yo. Saudara ya, saya percaya semua urusannya sama Tuhan masing-masing. Lihat di handphone saudara atau catatan saudara. Mungkin catatan tapi bukan catatan khotbah kali gitu. Mungkin lagi melukis menggambar si dia, enggak ya. Bagaimana kebersamaan kita bersama dengan Roh Kudus? Kita cuma jadikan mungkin hanya sebagai atribut saudara, atribut dalam tanda kutip. Jadi kalau saya mau katakan, yuk mari buat setiap saudara dan saya saksi-saksinya Tuhan. Saudara siap enggak siap, saudara setuju dan enggak setuju. Hidup saudara dan saya itu diperhatikan oleh dunia. Ya, mau enggak mau, setuju dan setuju, siap enggak siap saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terjadi juga kepada yang dikatakan oleh Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya saudara ya, judul perikop yang diberikan oleh LAI. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yang kedua, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dari kitab suci, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yang selanjutnya dikatakan, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Katakan amin. Saudara, ini doa Yesus untuk murid-muridnya sama sekali tidak ada disebut Tuhan berikan mereka materi yang melimpah. Tuhan Bapa berikan mereka harta benda yang berlimpah-limpah. Tuhan berikan mereka jabatan yang tinggi. Tuhan berikan mereka, Bapa berikan mereka kenyamanan. Enggak, saudara. Yang diminta oleh Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya bukan untuk sebuah kenyamanan secara kedagingan, apalagi secara duniawi, saudara. Yang dikatakan adalah bagaimana Bapa diminta oleh Tuhan untuk memelihara, menjaga, melindungi murid-murid Allah. Itu karena kebersamaan. Jadi ketika ada kebersamaan dengan Roh Kudus, apa yang dapat menggetarkan hati kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua baca ayat ini saudara ya. Perhatikan ayat ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ini saya ceritain dulu. Ketika Petrus dan Yohanes, mereka menyembuhkan banyak orang, saudara, di Yerusalem. Lalu ditangkap, masukkan penjara. Masukkan mana? Penjara, bukan hotel, ya. Masukkan penjara. Lalu ketika mereka ada di dalam penjara, Roh Kudus itu melepaskan mereka. Mereka keluar dari penjara, tapi tidak ada kerusakan di pintu penjaranya. Halo? Nah, mereka keluar, bahkan saudara penjaga-penjaganya tidak ngerti, loh kok keluar? Gitu. Kemudian waktu tersadar, loh kok para tahanan ini tidak ada? Mereka lapor. Ternyata mereka dikeluarkan oleh Roh Kudus dan kemudian mereka ada di dalam bait Allah. Tuhan berkata, beritakan tentang Injil. Beritakan tentang Tuhan. Mereka ada di bait suci, di bait Allah, mereka memberitakan firman. Ditangkap lagi, diperhadapkan di Mahkamah Agung. Lalu kemudian hakim berkata, bapak-bapak ini dilarang memberitakan nama Yesus. Dilarang memberitakan tentang Yesus. Tapi kenapa terus jadi kami melarang gitu sudah. Nah, Rasul ini berkata,
kami memilih untuk lebih taat kepada Allah daripada sama manusia. Lalu kemudian saudara, mahkamah ini kesel gitu saudara. Dia berkata, kamu ini dilarang malah tambah memenuhi Yerusalem ini dengan ajaranmu tentang Yesus. Jadi saudara pernah dengar ini, makin dihambat makin merambat. Saudara pernah dengar itu? Makin dihambat makin merambat. Makin dicegah, malah justru semakin tersebar, saudara. Itu yang terjadi. Waktu mereka ada di depan Mahkamah Agung, hakimnya jengkel gitu, saudara. Ini dilarang kok malah basa Jawane gini, saudara. Tambah dadi gitu. Kemudian mereka ini sudah maunya tuh mau ngapain mereka, saudara. Muncul seorang yang namanya Gamaliel. Ya, ketika Mahkamah Agungnya ini udah kesel jengkel dan mau diapain nih rasul-rasul ini. Muncul yang namanya Gamaliel. Gamaliel berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Engkau lak logor-logor dewe. Kok lak entek-entek dewe gitu. Nanti kan hilang-hilang sendiri gitu saudara. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Jadi Gamaliel mengingatkan saudara. Ini kalau mereka dari manusia nanti hilang sendiri. Tapi hati-hati loh. Lah terus kalau ini sumbernya dari Tuhan, berarti kita ngelawan Tuhan. Itu yang dimaksudkan Gamaliel. Lalu dikatakan nasihat itu diterima. Saya percaya setiap hamba Tuhan itu adalah biji mata Tuhan. Ya. Saudara yang kasih dalam Mazmur berkata demikian. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi kita tidak perlu pusing tentang bagaimana Tuhan melindungi kita. Tuhan kita bukan Power Rangers. Allah kita tidak pernah kehabisan akal untuk membela dan menjaga kita. Haleluya. Nah, kasih Tuhan, yuk mari kita ingat lagi. Kita mau menjadi seorang saksi dengan kuasa ya, yang berkuasa, bukan kuasa manusia tapi kuasa Allah. Karena bersaksi itu adalah kehidupan seorang murid. Sama-sama katakan, bersaksi kehidupan murid. Ya, bersaksi itu adalah kehidupan kita. Bersaksi itu adalah nafas saudara dan saya. Melihat jiwa itu saudara, melihat rekan, melihat siapa orang-orang yang kita jumpai saudara. Itu tidak ada bisa menahan kita untuk memberitakan tentang Tuhan. Yang kedua, sama-sama bilang, kerelaan menderita ya. Jadi jangan ini ya, jangan jangan antipati ketika saudara dan saya kemudian harus berkorban. Jadi jangan lagi gini, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Lalu terus ada yang bilang ini, tersinggung kok sedikit. Ya, kalau hanya untuk itu saudara, yuk kita mau firman Tuhan itu yang nuntun kita. Sebab tantangan yang kita hadapi itu bukan ketersinggungan itu harus kita ini istilahnya apa ya? Belajar untuk kita mengabaikan. Saudara dan saya yuk sama-sama belajar saudara. Karena tantangan yang ada di depan kita saudara. Itu tantangan bukan yang semakin kecil. Tapi percaya kuasa Tuhan itu yang sanggup memampukan setiap saudara dan saya. Yang ketiga, bersama-sama baca. 2, 3, bersaksi bersama Roh Kudus. Saudara diberkati? Amin. Yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, suami, istri, orang tua dan anak. Hidupi firman Tuhan. Rumah tanggamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Masa mudamu menjadi
berkat bagi generasi. Jangan lewatkan masa mudamu dengan sia-sia, dengan sesuatu yang tidak berguna. Tapi lewati masa mudamu bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Pada waktu 10-20 tahun lagi saudara akan berkata, aku bersyukur aku ditangkap sama Tuhan 10 atau 20 tahun lalu. Saudara akan bersyukur terhadap setiap season demi season dalam hidup saudara. Karena setiap season dalam hidup kita, kita boleh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan saudara untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa pesan firman Tuhan yang datang buat kami, bukan supaya setiap hidup kami menjadi sebuah hidup yang tidak bermakna. Tapi kami justru bersyukur sebab lewat apa yang telah kami dengar pagi atau siang hari ini, kami percaya hidup kami adalah hidup yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu biar yang kami responi dalam hidup kami dengan membawa seluruh hidup kami menjadi hamba Tuhan, menjadi saksi Kristus, supaya lewat hidup kami banyak orang boleh melihat bagaimana Kristus memproses hidup kami, bagaimana Tuhan memulihkan kami, bagaimana Engkau memerdekakan kami, bagaimana Engkau memulihkan setiap kami. Bahkan Engkau yang telah mengangkat kami dari lembah kekelaman Tuhan, Engkau yang menguatkan kami kembali. Dan juga Engkau yang sudah mengangkat kami dari manusia lama kami, dari dosa, dari ikatan dosa, dari belenggu dosa. Tuhan telah angkat kami. Dan kami sekarang Tuhan memilih untuk hidup kami menjadi senjata-senjata kebenaran. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Roh Kudus memampukan dan terus menyegarkan setiap hidup kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Ya, puji Tuhan saudara bahwa sehubungan dengan ibadah Padang kita tanggal 18 hari Kamis, pendaftaran tinggal 5 tempat duduk saja. Jadi saudara yang ingin ikut hari ini segera daftarkan diri di meja luar, nanti ketemu dengan Bapak Adi Chandra. Tinggal 5 saudaraku ya.
Setelah itu kalau Pak Adi hitung, ada orang yang ke-6, mohon maaf gitu ya, pendaftaran ditutup. Tinggal 5 tempat duduk. Nah, kumpul di Gunung Batu jam 5 pagi, karena kita jam 5:30 kita harus segera berangkat. Ya, kita belajar tertib, sekalipun saudara sudah mendaftar, tapi kalau 5:30 saudara belum berada di tempat, mohon maaf, kita segera berangkat gitu ya. Sebab kalau kita naik kereta api juga tidak ada toleransi ya. 5:30, wah ditinggal sama kereta apinya ya. Naik pesawat, siapa yang pernah ditinggal pesawat? Saya pernah gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Karena molor saudaraku ya. Kita belajar. Nah, kemudian yang kedua sehubungan dengan ibadah padang, kita akan ibadah padang kita ada di Watu Dodol gitu saya, di Banyuwangi. Nah, kemudian untuk acara ini kita punya dress code-nya full color, jadi polos gitu ya. Jadi masing-masing kakak mau janjian hitam, putih, oranye, hijau, semua warna boleh dikeluarkan. Kalau enggak gitu ya pokoknya pribadi warnanya polos gitu ya. Sebentar, kemudian yang selanjutnya jangan lupa bawa baju ganti luar dalam lengkap. Ya, siapa tahu saudara mau main air, mau selulup-selulup gitu ya, sehingga kita bisa ada baju ganti. Jadi terserah saudara mau bawa 1 style, 2 style, 3 style, yang penting bawa baju ganti gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu saudara perhatikan ya, karena kita akan berangkat 5:30, jadi kumpul di rumah kami di Gunung Batu jam 5 pagi. Kemudian kita 5:30 kita segera berangkat dan daftarkan diri saudara sekarang juga karena tinggal 5 tempat duduk, sayang kalau tidak dipergunakan gitu saja ya. Nah, itu kemudian jangan lupa membawa baju ganti. Kalau saudara bawa anak-anak kecil, jangan lupa bawa baju ganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya yang saya ingin tambahkan dari pengumuman ini adalah setelah itu mulai hari Jumat selama 10 hari, kita akan berdoa dan berpuasa selama 10 hari, doa bersama-sama setiap hari, kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, jadi hari Jumat, itu hari yang pertama kita akan mulai, tanggal 19 kita akan berdoa setiap malam jam 19.30 atau 7:30 malam. Kita berdoa bersama. Kalau puasa dan buka puasanya di rumah masing-masing. Ya gitu ya. Jadi berdoanya akan kumpul mulai hari Jumat, Sabtu kita ada persiapan di tempat ini, Minggu kita sudah ibadah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita kembali kumpul bersama-sama untuk berdoa selama 10 hari untuk momentum kita memperingati pencurahan Roh Kudus dan membuat kita mengingat kembali untuk Roh Kudus memenuhi hidup kita lagi gitu ya. Jadi kita akan berdoa dan berpuasa selama 10 hari. Jadi mulai kalau puasanya tidak ada libur. Ya, mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita berpuasa. Tapi kalau berdoa kumpul di rumah setiap malam jam 7:30 malam, hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kita kumpul, kita berdoa bersama-sama untuk kita kembali dipenuhi dan mengingat kembali apa yang Roh Kudus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara mengerti? Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kepada Bapak Yoke, Saudara Stefanus dan Saudara Samsul, kami undang untuk bangkit berdiri supaya kami boleh mengenal lebih dekat lagi. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku
anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa ke depan untuk mendoakan anak-anaknya. Dan setiap jemaat ulurkan tanganmu untuk mendukung para orang tua yang lagi berdoa. Tuhan, Engkau lihat setiap orang tua dan anak pada pagi hari ini Tuhan, di mana mereka membawa anak-anak mereka kepada Engkau Tuhan, untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada waktu anak-anak kami ini dididik, takut cinta akan Engkau Tuhan, segala pengetahuan yang daripadamu Tuhan, boleh ada dalam setiap anak-anak kami Tuhan. Mereka akan menjadi penemu-penemu yang baru, hal-hal yang baru mereka akan ciptakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka juga adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Dan dari mulut mereka Tuhan menceritakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang mereka alami untuk bangsa-bangsa diceritakan Tuhan tentang Engkau Tuhan. Dan kami pada waktu kami yakin dan percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah umat kepunyaan-Mu Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Baik di sekolah mereka, di lingkungan mereka, di rumah mereka, mereka diberkati sehingga mereka banyak memberkati teman-teman mereka Tuhan. Berkati juga para guru-guru yang mendidik mereka, mengajar mereka cinta takut akan Engkau Tuhan. Untuk guru-guru sekolah minggu juga Kau berkati, di sekolahan Kau berkati. Dan berkati juga para orang tua Tuhan yang terus mendukung mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau nyatakan Yesus Tuhan, haleluya. Sorak-sorai sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Kuasa mau dikalahkan oleh kuasa darahnya, sorakan haleluya. Sorak-sorai sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Kuasa mau dikalahkan oleh kuasa darahnya, sorakan haleluya. Sorak-sorai, sorak-sorai sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Kuasa mau dikalahkan oleh kuasa darahnya, sorakan haleluya. Oh, sorakan haleluya. Oh, sorakan haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, oh sorakan haleluya. Oh, sorakan. Jemaat saja katakan, sorak. Sekali lagi jemaat katakan, sorak haleluya. Nah, jadi pulang bawa sorak haleluya. Amin. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang hadir dalam ibadah ini menyembuhkan, menguatkan setiap kami. Sehingga kami pulang tidak lagi sama ketika kami datang. Karena Tuhan yang sudah menyembuhkan kami. Tuhan yang sudah mengubah akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati persembahan yang diberikan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita. Karena Tuhan yang sudah memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kekasih-kekasih Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan pulanglah. Bawalah anugerah Tuhan melimpah atas kamu. Sehingga hidupmu diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Perjalanan hidupmu disertai oleh Tuhan. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Studi dan sekolahmu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Sebab aku Tuhan yang mengarahkan wajahku kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan aku Tuhan yang memberikan kepadamu damai sejahtera dan sukacita. Dan aku mengurapi serta mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu
Nama Tuhan dipermuliakan. Pulang dan bawalah anugerah Tuhan yang besar yang dicurahkan melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun atas setiap hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati dan berkemenangan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Biaya pendaftaran ibadah Padang hanya 50.000 saja. Tuhan Yesus memberkati. Jesus.